Aku yang terlelap sendiri, lelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri, namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, gak jauh seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Oh, aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, wajahnya seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, wajahnya seperti sang bidadari, dan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Oh, 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 Pemirsa apa kabar? Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik kerjasama Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah dibuka dengan satu persembahan istimewa, ada Putri Iklan, ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh ST12 dengan teman-teman Simfoni Band. Oke, satu topik yang sangat menarik sekali pemirsa yang nanti akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya ingin memperkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta, saya pengen nanya nih ke teman-teman band nih, pernah ngerasain stres nggak? Pernah. Kayaknya di lingkungan kerjaan nih pasti ada saja tekanan dan lain sebagainya. Nah, ini pas banget karena topik kita hari ini terkait menjaga kesehatan mental dan juga mengatasi stres di tempat kerja. Pasti pemirsa untuk Anda entah itu sebagai seorang karyawan di perusahaan, kemudian juga sebagai seorang pekerja pernah mengalami tekanan-tekanan yang akhirnya mengakibatkan Anda stres. Dan ternyata stres yang dialami ini bisa menurunkan performa kerja dan juga bisa mengganggu produktivitas
produktivitas karyawan. Baik, kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber di sini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kepada Anda, beliau adalah Bapak Dr. Raden Stefanus Christian Handoko Eskom MM dari Komisi D DPRD DIY. Baik, Pak Steve, kabar baik? Kabar baik luar biasa. Oke, nggak stres ya Pak, bahagia ya. Oke, baik, kemudian yang berikutnya juga sudah tidak asing lagi bagi kita, sering banget ya kita diskusi di sini. Dr. Wari Andan Puspitasari MSc SPKJ Konsultan, dosen FKUMY, kemudian dari Rumah Sakit PKU Gamping dan Rumah Sakit AMC Yogyakarta. Sehat juga ya Dok? Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Baik, Mbak Tika sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun memang menangani banyak pasien, kayaknya dokternya juga selalu happy. Kayaknya nggak ada stresnya juga ya. Oke, baik dokter, ini kayaknya langsung saja sebelum nanti kita akan fokus ke stres. Ini khususnya di lingkup pekerjaan seperti itu. Mungkin terkait secara global masalah kesehatan jiwa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sendiri. Dokter bisa menjelaskan. Silakan Dok. Iya Mbak Tika, jadi kalau berdasarkan riset kesehatan dasar itu kan kita ada masalah kesehatan jiwa yang kita masuk ke gangguan jiwa berat dan ada yang masuk ke gangguan mental emosional gitu ya. Kalau di gangguan jiwa berat kita ada di angka 2,7 per mil. Tapi kalau di gangguan mental emosional kita ada di angka 9,6%. Ya, jadi menunjukkan secara umum ya, ini belum spesifik di tempat kerja karena kalau di riset kesehatan dasar kita adalah populasi secara keseluruhan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata stres itu menjadi masalah keseharian yang barangkali akan kita hadapi bersama gitu Mbak Tika. Makanya kita promosi tentang masalah kesehatan jiwa ini harus terus kita tingkatkan supaya pengenalan tentang masalah kesehatan jiwa ini bisa lebih dini ya, terutama juga untuk jangan sampai masuk ke masalah mental emosional ya, tetap menjaga kondisi kesehatan mental, dan ketika ada yang mengalami masalah kesehatan mental sesegera mungkin bisa dilakukan deteksi dan intervensi dini gitu, termasuk stres yang terjadi di tempat kerja. Oke, dan tempat kerja ini merupakan salah satu ladang juga yang tentunya bisa mengakibatkan stres tidak hanya pada karyawan saja nih Dok ya? Iya. Ya, jadi stres bisa pemicu stres atau sumber stres kan bisa di mana saja ya Mbak Tika ya. Ada orang yang sumber stres utamanya di dalam rumahnya, ada di sekolah ya dengan kasus-kasus bullying yang sekarang juga marak gitu. Kemudian juga ada stres di tempat kerja. Saya kira faktor lingkungan ini menjadi salah satu sumber yang bisa menjadi sumber stres yang harus dikelola secara baik. Oke, baik. Pak Steve, ini kan anggota dewan nih Pak. Kita kayaknya nyantai-nyantai dulu. Kayaknya juga rentan juga Pak stres. Banyak banget loh Pak kerjaan, banyak banget juga yang diurusin nih Pak. Ya kalau stres itu bukan klaim dari satu kelompok pekerjaan aja sebenarnya. Jadi anggota dewan juga punya potensi untuk mengalami kecemasan, kemudian bisa jadi sampai juga stres juga gitu kan. Karena sektor pekerjaannya kan sangat luas ya. Jadi walaupun sudah dibagi menjadi beberapa bagian gitu kan, komisi A, komisi B, C dan D memang ketugasannya memang lebih spesifik, tapi sebenarnya juga cukup luas gitu. Jadi karena yang ditangani juga cukup luas, mau tidak mau ya anggota dewan juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman juga untuk meningkatkan kapasitas. Nggak bisa juga sekarang anggota dewan ya asal kemudian terpilih kemudian ya duduk manis saja, nggak bisa kan. Tapi juga bagaimana menampung aspirasi kemudian memberikan solusi. Nah, menampung aspirasi dan kemudian membuat solusi-solusi itu kan butuh pikiran juga kan. Nah, pikiran-pikiran itu juga menuntut kita untuk terus meningkatkan kapasitas. Dalam proses itulah yang bisa menjadikan kita itu juga rentan untuk menjadi stres. Misalkan ada aspirasi kok kita nggak bisa berbuat banyak ya gitu kan, kok banyak hambatan, kemudian terkait dengan regulasinya juga kok belum ada, kemudian anggarannya kok seperti itu, kemudian waktu pengawasannya kok kita memang sangat-sangat sempit gitu kan, padahal bidangnya sangat luas. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat kita juga punya potensi Mbak. Jadi banyak kawan-kawan, kemudian di kita juga sendiri gitu kan, juga ya mau nggak mau ya harus bisa balance sih sekarang.
gitu. Tapi kita harus hidup berdampingan dengan stres seperti itu atau bagaimana? Atau kita membuat agar diri kita tidak stres menikmati pekerjaan yang ada? Paling simpel ya menikmati yang kita kerjakan sekarang. Jadi kalau kita menganggap itu sebagai beban ya jadinya nanti ujungnya stres. Tapi kalau kita menikmati pekerjaan kita, ya kita happy-happy aja sih gitu. Walaupun dalam prosesnya nggak 100% kita bisa happy terus kan. Tapi kita mencoba untuk menikmati dalam setiap proses yang kita hadapi gitu. Jadi Oke, baik. harus balance banget lah. Baik, ini menarik sekali nih yang dikatakan Pak Asif. Kita harus jangan pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini jangan menjadi satu beban. Tapi gimana dok? Ternyata kalau misalnya kita jalani, hal itu tidak bisa kita jalani secara santai dan ada saja beban yang kita hadapi. Dan itu mungkin juga pengaruh-pengaruh dari luar juga nih dok. Iya. Jadi kalau kita menyebut stresor ya atau sumber stres itu kan kita nanti akan ketemu atau terbagi menjadi dua gitu Mbak Tika. Ada yang kita sebut sumber stres itu menjadi eustress untuk kita, tapi dia juga bisa menjadi distress gitu. Sumber stres ini akan disebut eustress kalau dia justru bisa meningkatkan kapasitas seseorang. Misalnya siswa ujian, itu kan siapa sih ujian yang nggak stres gitu kan, itu kan sumber stres. Tapi membuat dia belajar, membuat dia menjadi pintar, membuat dia memiliki kapasitas lebih, nah itu kan menjadi dia lebih hebat, artinya ini menjadi eustress. Tapi ada mungkin yang menghadapi dengan sebaliknya gitu, sehingga dia ya pekerjaan juga begitu ya, misalnya kita bekerja di dalam sebuah profesi gitu. Itu kan pasti banyak tantangannya seperti yang Pak Stef sampaikan tadi ya. Tapi dengan begitu misalnya seperti Pak Stef sampaikan, peningkatan kapasitas kompetensi itu terus dilakukan karena ada tuntutan dan kita menikmati, ini jadi eustress, kita tambah pinter, tambah banyak bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Tetapi kalau sebaliknya tadi kita tidak bisa enjoy, tidak menikmati, kita malah merasa itu tekanan, beban ya, tidak meningkatkan kompetensi dan kapasitas, kita malah turun, nah itu berarti dia menjadi distress. Jadi tidak perlu takut dengan stresor gitu, tetapi bagaimana kita secara personal itu memiliki kapasitas untuk mengatasi atau memanajemen secara baik, dan secara lingkungan atau eksternal itu juga ada dukungan gitu Mbak. Oke, baik. Nah itu penting juga nih dok, manajemen stres, kemudian mengelola stres agar stres kita itu tidak hanya dirasakan kita, takutnya bisa nular nggak sih dok kayak gitu. Udahnya kita misalnya keberungsung nih, orang-orang yang ada di sekitar kita pasti juga akan merasakan keberungsung nih dok. Masalah kesehatan jiwa itu bukan penyakit menular ya Mbak Tika, tetapi induce-nya atau efeknya kepada lingkungan tuh kuat banget gitu ya. Misalnya satu orang mengalami masalah kesehatan jiwa di keluarga saja, ya, ayah misalnya, kemudian suasana ketidaknyamanan ayah ini sangat mudah sekali dirasakan oleh ibu, oleh anak, oleh lingkungan gitu ya. Jadi sehingga bisa jadi nanti akan menginjus orang lain untuk juga masuk ke dalam kondisi kan menghadapi tekanan yang berkaitan dengan orang yang sedang berada dalam kondisi stres gitu Mbak Tika. Jadi tentu kita berharap lingkungan dimanapun itu, lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang nyaman dan mensupport gitu untuk kita tetap berada dalam kondisi sehat mental. Oke, baik. Jadi memang butuh dukungan juga dari tidak hanya rekan-rekan kerja tapi tempat kerjanya juga seperti itu ya. Oke, baik. Nah dari Pak Steve, ini ada tidak sih misalnya kayak semacam program kesehatan jiwa yang mungkin juga sudah dilaksanakan di DIY, kemudian implementasinya seperti apa, dan juga mungkin kalau kita lihat tantangan terbesar yang saat ini para karyawan ataupun juga pekerja alami apa dari sudut pandang Pak Asif sendiri? Jadi Yogyakarta memang salah satu wilayah yang menurut saya bergerak cepat untuk membuat peraturan regulasi yang bisa menjadi payung hukum bagi kawan-kawan yang di bawah untuk melaksanakan berbagai macam program kegiatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitasi dari kawan-kawan yang mengalami gangguan kejiwaan gitu. Kita sudah punya perda yang namanya Perda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Jadi itu terobosan yang cukup bagus ya, karena nggak semua wilayah di Indonesia itu yang levelnya provinsi sudah punya peraturan seperti itu. Jadi itu langkah yang menurut saya perlu diapresiasi juga gitu. Kita sama-sama di dewan maupun di eksekutif berusaha untuk mendorong adanya peraturan itu. Dari peraturan itu munculnya nanti turunan selanjutnya adalah program kegiatan dan anggaran. Sebagai salah satu contohnya adalah kegiatan semacam ini bentuk kita
di Dewan concern juga pada apa namanya topik terkait dengan kesehatan jiwa. Ini termasuk kegiatan promotif, Mbak. Jadi Dewan, kemudian Dinas Kesehatan melihat bahwa sekarang ini kan load kerja, kemudian lingkungan, kemudian tantangan ke depan, kemudian situasi sekarang apalagi mendekati pemilu 2024 ya. Ya kita di lingkungan masyarakat secara keseluruhan pasti ada tekanan-tekanan ya, banjir informasi yang macam-macam. Itu juga mempengaruhi kita, dan kegiatan semacam ini juga mengingatkan kepada semua orang supaya kita menjaga diri kita gitu masing-masing untuk bisa memfilter, kemudian mana sih yang sebenarnya perlu kita lebih concern, mana yang kita perlu kendorkan gitu, style kendo ya istilahnya, style kendo. Kemudian ya kita supaya balance gitu. Misalkan load kerjanya terlalu tinggi, ditambahin lagi paparan informasi yang sangat besar, itu potensi stresnya kan tinggi. Dan kita menginginkan masyarakat kita yang ada di DI juga aware juga. Ini tahun-tahun yang akan panas ke depan, kemudian load kerja juga sangat kencang karena sekarang kan kita habis dari COVID kan pasti kita perusahaan pasti gaspol ya, nggak ada remnya pasti. Semua bidang semua gaspol, mau bidang pariwisata, mau event kesenian, mau bisnis apapun sekarang semua modenya adalah mode gaspol. Dan pasti orang yang terlibat di sana juga pasti load kerjanya, tekanan mental dari perusahaan pasti akan kencang juga. Di sisi lain lingkungan sekarang sudah naik grafik ya untuk mempersiapkan 2024. Paparan informasi sangat luar biasa. Dan saya berharap juga ini kegiatan seperti ini nggak cuma sekali, Mbak. Jadi karena paparan terkait dengan berbagai macam hal juga bisa menjadi potensi trigger orang itu menjadi stres. Dan kita mengingatkan kembali gitu. Jadi dengan media semacam ini harapannya aksesnya akan semakin luas. Kalau sebelumnya kita hanya model konvensional ketemu dengan masyarakat hanya beberapa puluh orang saja, sekarang dengan media digital semacam ini, TV gitu ya, informasi banyak orang ya. Bisa disaksikan banyak sekali. Kapanpun juga. Apalagi tadi saya ngobrol-ngobrol tadi sebelum kesini katanya mau ada diupload di channel lain gitu kan, semacam YouTube dan seterusnya gitu. Jadi orang akan menonton bisa berulang-ulang kali gitu kan. Gitu nih menurut saya ya perlu diteruskan semacam ini. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Apalagi nih kalau misalnya karyawan nih dengar kata target, waduh, tambah stres lagi. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Saat ku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomanan, belok kanan sebelum perempatan. Teman-teman yang menunggu di Saidan, di jalanan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saidan, di jalanan. Tuangkan air kedamaian. Dan jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua tikus-tikus liar iringi langit.
sambil tertawa. Di sayuran, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sayuran, di jalanan, tuangkan air keramaian. Di sayuran, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sayuran, di jalanan, tuangkan air keramaian. Di sayuran, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sayuran, di jalanan, tuangkan air keramaian. Tuangkan air keramaian. Tuangkan air keramaian. Terima kasih Simfoni Band. Nah, kalau saya mendengarkan lagu-lagu seperti ini nih Bu, biasanya kalau saya stres gitu dengerin lagu yang agak ngebeat-ngebeat seperti ini. Mungkin cara orang ini berbeda-beda dalam menghadapi stres. Nah, kita lanjutkan kembali pemirsa untuk dialog kita di kesempatan hari ini. Saya ke Dr. Wari. Dok, pasti setiap orang ini memiliki cara berbeda-beda dalam menghadapi stres. Nah, sebelum ke situ saya pengen tahu juga penyebab stres yang paling apa ya? Yang paling menyebabkan terjadinya stres itu apa sih, Dok? Iya. Ya, jadi Mbak Tika kalau dicari penyebabnya gitu ya, kondisi stres itu kan dipengaruhi oleh dua faktor ya, internal faktor dan eksternal faktor gitu. Jadi ada faktor dari personal itu sendiri, ini menjawab kenapa sama-sama bekerja di tempat yang sama, tugasnya sama, tetapi orang bisa berbeda respon gitu ya. Dan yang kedua adalah faktor yang terkait dengan eksternal, situasi tempat kerja, teman kerja, beban pekerjaan dan sebagainya kalau berkaitan dengan tempat kerja. Nah, kalau kita bicara bagaimana mencegahnya, tentu dari dua sisi ini harus dikuatkan dua-duanya ya Mbak Tika ya. Contoh misalnya dari personal. Dikatakan salah satu penyebab stres di tempat kerja itu berkaitan dengan kompetensi ya. Jadi ketika kita bekerja di satu profesi, di satu pekerjaan yang kita nggak sesuai kompetensinya itu bikin stres ya Mbak Tika ya. Misalnya kemarin contoh ketika di pandemi ya, banyak profesi-profesi tertentu terutama guru yang perubahannya drastis ya, dari biasa dia offline kemudian jadi harus mengajar online, harus kreatif dengan media online supaya siswanya tetap bisa mencapai kompetensinya. Itu kan luar biasa nih perubahan. Nah, sehingga meningkatkan kompetensi untuk itu menjadi satu bagian dari bagaimana dia tetap menikmati pekerjaan itu, walaupun ada perubahan yang sangat beda banget gitu antara sebelum dan setelah gitu. Jadi walaupun ada perubahan tapi dia terus meningkatkan, maka ini akan membuat dia enjoy seperti Pak Stef tadi sampaikan ya, nikmati prosesnya gitu. Jadi bekerja itu ada juga gini Mbak Tika, meaningful dari pekerjaan itu. Kalau kita itu bekerja hanya saya sebulan digaji segini, padahal pekerjaan saya gini itu rasanya lama-lama akan melelahkan. Ya. Tetapi kita bisa mengambil makna dari pekerjaan kita. Oke, kita dapat sesuatu, tapi ternyata kita nggak hanya dapat gaji nih. Saya ternyata juga bisa membuat beberapa orang di sekitar saya itu juga mendapatkan sesuatu. Misalnya kalau saya kan guru ya, dosen gitu. Jadi saya bisa membuat anak-anak nih pinter gitu ya, bisa membuat mereka lebih paham, bisa membuat mereka besok jadi dokter misalnya. Itu kan meaning ya, arti yang nggak bisa dinilai, dan itu kalau kita nikmati itu bahagia gitu. Apalagi kalau udah tua kayak gini ya, di mana-mana kita kalau misalnya pas ada acara di luar Jawa apa itu ada yang nyapa gitu, Dokter Wares saya muridnya, udah bahagia banget gitu ya. Kan sehat mental itu kan bahagia ya. Nah, jadi ada makna yang harus ditumbuhkan setiap kita supaya tidak hanya dengan satu tujuan saja kita bekerja dan kita bisa menikmati setiap proses pekerjaan itu. Kemudian kompetensi terus ditingkatkan. Nah, satu hal juga yang penting bagaimana Mbak
Tika ya, kebersamaan di lingkungan kerja itu sangat penting ya. Di dalam sebuah institusi, konsepnya tidak ada satupun orang yang dianggap paling hebat dan paling penting, yang lain tidak penting. Itu yang harusnya ada di dalam pikiran kita semua, bahwa semua penting, semua hebat sesuai dengan bidang yang masing-masing, kapasitas masing-masing. Nah, gitu ya. sehingga respect each other ya, I'm okay, you are okay, itu membuat seseorang tuh berelasi secara nyaman, dan ini akan membuat semua potensi itu berkembang dengan baik. Nah, tentu saja dukungan dari institusi sendiri ya Mbak Tika, misalnya regulasi terkait reward, punishment, penjenjangan karir, aturan-aturan, itu juga menjadi bagian penting sebuah situasi yang nyaman ketika karyawan atau pekerja itu ada di bidangnya masing-masing. Saya kira baik. itu. Nah, Dok, ini terkait mengenai reward, mungkin juga bisa disaksikan oleh perusahaan begitu ya, terkait bagaimana manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, reward itu memang penting untuk dilakukan, dan penghargaan seperti apa yang bisa diberikan kepada karyawan, sehingga karyawan itu tidak hanya sebatas kerja saja, akan tapi juga memiliki tempat kerja itu, Dok. Iya, betul. Jadi biasanya kalau para ahli di dalam perusahaan itu ya, bagaimana kan mereka itu yang sukses itu kalau bisa menyatukan antara visi pribadi dengan visi institusi gitu ya. Artinya institusi punya visi, dan ternyata visi kita juga ada di situ gitu, sehingga kita menjadi termotivasi tidak sekedar hanya pada pekerjaan, tapi juga prestasi kita pribadi gitu. Nah, sehingga kalau masalah reward ini tentu tidak hanya dalam tanda kutip gaji saja ya Mbak Tika ya. Banyak kadang cara menyapa ya, cara menyapa, kemudian hadiah-hadiah sederhana atau bentuk-bentuk penghargaan ya, misalnya ketika dia berprestasi itu. Kadang-kadang itu hanya sapaan ya antar kita, itu aja sudah kita merasa oh ada sesuatu yang membuat harga diri kita itu kan tetap terjaga ya, karena misalnya nanti pada kondisi-kondisi tertentu orang depresi itu kan salah satunya juga karena dia merasa kok nggak prestis banget ya, nggak ada yang membuat dia merasa memiliki prestasi. Nah, itu juga rawan untuk masuk dalam kondisi tekanan gitu Mbak. Jadi masing-masing perusahaan tentu memiliki strategi dan cara yang berbeda-beda untuk baik. itu ya. Oke, baik. Nah, Pak Steve, ini kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang ya untuk semacam reward itu sangat penting juga untuk diberikan kepada karyawan. Kemudian apa yang harusnya diberikan juga kepada perusahaan atau juga institusi agar karyawan yang ada di dalamnya ini ya bisa dikatakan menikmati apa yang mereka kerjakan seperti itu tanpa adanya tekanan dan memudahkan mereka menjadi stres begitu. Jadi kalau kita ngelihat kembali lagi ke regulasi, salah satu yang banyak digunakan terkait dengan bagaimana kita penghargaan kepada tenaga kerja ya jam kerja ya. Nah, itu paling penting juga. Jadi bahwa di sektor ketenaga kerjaan memang diatur bahwa ada jam maksimal, jam minimalnya berapa gitu. Jadi memang kita bukan lagi bicara mengenai zaman penjajahan ya, kita diperas sekali terkait dengan tenaga, pikiran, segala macamnya, tapi kita dibiasakan untuk bisa berkolaborasi antara pemilik modal maupun tenaga kerja gitu. Jadi mindsetnya sekarang diusahakan untuk bisa berkolaborasi. Dengan kolaborasi ya kemungkinan produktivitas juga sangat meningkat. Di pengalaman saya sebelum menjadi anggota dewan di beberapa perusahaan yang pernah saya kerja di sana, memang bagaimana perusahaan itu meningkatkan produktivitas, salah satunya adalah membuat lingkungan itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita biasanya dibuat ruangan-ruangan yang tertutup ya antara departemen satu dengan departemen yang lain. Ternyata dengan berbagai macam riset tempat semacam itu tidak juga meningkatkan produktivitas. Makanya di beberapa perusahaan yang cukup besar gitu, mereka membuat senyaman mungkin karyawannya bisa duduk di mana saja, kemudian jam kerjanya juga fleksibel, walaupun durasi secara kumulatifnya memang harus tercapai, tapi cara kerjanya juga sudah bergeser gitu kan. Tempatnya di mana, akses kerjanya juga lebih fleksibel. Bahkan kan sampai pemerintah juga memberikan terobosan gitu bahwa PNS bisa kerja WFA ya.
mengakses dari rumah kerjaannya. Mungkin salah satunya untuk meningkatkan produktivitas juga, meningkatkan kinerja dari kawan-kawan kita di pemerintahan. Jadi saya kembali lagi kepada regulasi, memang di nasional maupun di Y memang kita membuat standar ya. Jadi ada standar-standar yang memang kita coba dorong supaya ada standar maksimal orang itu bekerja gitu kan. Berapa jam sih? 8 jam, 9 jam, jangan sampai istilahnya kelelahan gitu. Kelelahan kan jadi salah satu sebab orang itu stres juga gitu kan. Terkait dengan regulasi semacam itu Mbak. Jadi terkait dengan kerjaan, reward. Yang lainnya mungkin juga reward yang mungkin sekarang lagi didorong juga ya. Kayak kalau sekarang itu yang sering bahwa orang melahirkan ya Bu ya. Ada cuti gitu kan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa cowoknya enggak? Kenapa suaminya Padahal enggak? suami itu juga nanti akan memberikan support kepada istri ya. Dua pihak ya, perempuan dan laki-laki sebenarnya sama-sama tanda kutip ya bahagia dan mengalami tekanan terhadap kelahiran anak gitu ya. Situasi yang baru itu memunculkan potensi untuk tekanan yang berbeda. Kenapa yang cowok enggak dikasih juga? Padahal penting. Penting buat siapa? Buat kesehatan jiwanya istri, juga anak. Termasuk juga si suami sebenarnya yang di kantor yang fokusnya agak terbelah toh. Gimana nih anak gua nih gitu kan? Gimana anak saya yang baru aja 1 bulan? Harusnya juga diberikan gitu. Walaupun memang kalau yang perempuan kan 3 bulan ya. Nggak banyak-banyak lah, mungkin 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Yang penting mulai dari kelahiran sampai itu bayi bisa ya mulai si ibu udah biasa gendong gitu adaptasi, si ayah itu ada di samping, ada kehadiran ayah di situ. Ada sosok suami yang siap siaga membantu istri supaya pressure tingkat stres dari istri juga bisa turun. Kalau istri itu bahagia, pasti anak juga kan bahagia, gendongnya nggak digini-gini. Anaknya nakal banget, ini nangis terus gitu kan nggak gitu. Itu menurut saya juga perlu dipertimbangkan bahwa pekerja pria juga mendapatkan haknya untuk menjaga anak yang lahir gitu. Menjaga istrinya juga ya. Menjaga istrinya gitu. Ambilin popok gitu kan Tapi bisa ya. menjadi satu hal yang menarik loh dokter. Memang kalau kita sebagai perempuan ya pengen kapanpun itu setelah melahirkan ada suami di sisi kita. Kadang ada yang suami harus bekerja di luar kota, kita jauh-jauh tambah stres lagi. Mungkin bisa dijelaskan nih dok. Di beberapa negara maju sudah berlaku itu Mbak Tika. Jadi yang mendapat cuti tidak hanya dari pihak perempuan, tapi juga ayah ya. Karena kan kemarin kita juga diskusi tentang peran pengasuhan ayah itu juga kita minimal gitu ya. Apalagi kalau tadi Mbak Tika sebut berjauhan bekerjanya ya, pikirannya pasti ya ke rumah ya, memikirkan kondisi baru yang ada di rumahnya. Saya kira ini menarik sekali Pak Stevia untuk didorong ini ya. Sekarang ada isu yang menarik, saya mencoba untuk ngulik-ngulik terkait dengan kesehatan kejiwaan ya. Ternyata yang mengalami depresi, mengalami stres, kecemasan itu bukan orang-orang yang bekerja saja, tapi ternyata orang yang sudah bekerja kemudian efeknya kepada anak. Tadi disinggung juga orang tua yang jauh dengan anak atau ya kan berefek kepada istri dan anak. Jangan diteruskan dulu nggak apa-apa ya sedikit Pak. Boleh. Nanti kita jeda dulu agar pemirsa lebih penasaran lagi. Kita masih ada 2 segmen untuk ngobrol ini lebih panjang lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk diskusi kita hari ini, sempat terpotong padahal lagi menarik-menariknya nih Pak Steve. Oke, bisa dilanjutkan. Sekarang ini kehadiran ayah di keluarga itu penting. Ada istilah sekarang fatherless ya. Jadi tidak ada sosok ayah yang hadir di momen-momen penting gitu. Momen-momen penting dalam keluarga. Tadi disampaikan terkait dengan tingkat stres perempuan yang melahirkan, baru aja melahirkan. Efeknya bagi keluarga juga kan tinggi. Nah, kehadiran sosok ayah itu penting sekarang gitu. Jadi kalau tadi saya mendorong bahwa kemungkinan mudah-mudahan ke depannya gitu kan dari pusat maupun daerah juga berkolaborasi, ada kebijakan semacam itu. Tidak hanya perempuan yang mendapatkan akses untuk cuti gitu, tapi pihak suami atau laki-laki ini juga mendapatkan cuti gitu. Jadi di momen-momen penting yang menurut saya sangat
sangat krusial gitu dalam perkembangan kesejahteraan dalam keluarga itu ada sosok laki-laki yang hadir gitu. Kalau menurut saya sih ke depan memang perlu dipikirkan tidak hanya emansipasi perempuan itu mendapat, tapi istilahnya apa ya, kalau pria-pria pengen mendapatkan haknya semacam itu ya menurut saya juga perlu didorong gitu. Oke, idealnya berapa nih minimal? Minimal lah 2 minggu lah ya untuk tahap awal gitu ya kan, ke depan ya kita ada kesetaraan gitu. Tapi minimal di momen-momen penting ya, momen-momen penting dari kelahiran sampai dengan si bayi itu ataupun si ibu siap memberikan tanggung jawabnya gitu, ya pihak suami itu ada di dekat situ gitu kan. Kalau udah 2 minggu kan kemungkinan sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat-sangat baru ya. Kalau sekarang ya mau yang kelahiran normal maupun sesar itu kan perempuan juga tanda kutip ya butuh effort yang sangat luar biasa mengembalikan fungsi tubuhnya gitu. Ditambah lagi ada beban tanda kutip ya anak gitu kan. Nah kalau ada suami kan minimal ada bojoku nang sampingku gitu kan. Apalagi nggak ada pembantu di rumah juga tambah stres lagi seperti itu ya. Kalau aku lebih prefer bahwa kehadiran bukan pembantu tapi kehadiran orang yang dicintai di dalam keluarga itu. Ya, gitu. suami pasti Iya suami tentunya kan. Kalau kita bicara mengenai bagaimana ketahanan keluarga gitu, ya kehadiran suami dan istri dalam keluarga itu penting dan anak gitu. Masa kita mau digantikan suami jadi pembantu gitu kan? Benar. Jadi menurut saya ya terkait dengan ketahanan keluarga yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat seluas adalah kehadiran suami. Bukan kehadiran pembantu, karena nggak semua orang mampu untuk membiayai adanya kehadiran orang lain untuk membantu supporting keluarga kita. Jadi pemerintah harus memikirkan tidak hanya kalangan menengah ke atas saja, tapi kalangan menengah ke bawah yang tadi solusi kan nanti ada pembantu. Enggak, kalau itu kita bicara terkait dengan populasi yang sangat besar di Indonesia ya kalangan menengah ke bawah itu. Bahkan yang bawah itu memang butuh kehadiran pemerintah, kebijakan yang memang dekat dengan masyarakat. Kan nggak semua keluarga itu mampu untuk membiayai pembantu. Kan. Kalau dengan ada kebijakan bahwa ada kehadiran suami gitu ya penting juga. Ini kok kita bahas malah tentang ini, bukan stres. Tapi kita tunggu juga kabar baiknya nanti ya Pak Steve ya. Semoga nanti bisa seiring sejalan seperti itu. Aku sih salah satu pendukung kebijakan semacam itu kan di Jakarta, kan yang lagi dikejar kan Jakarta dulu ya, peraturan di nasional. Kalau di sana sudah goal, kita coba dorong di bawah juga untuk ada semacam itu. Saya termasuk yang melihat bahwa kehadiran ayah memang penting. Berbagai macam riset, jurnal baik yang di luar maupun di Indonesia, ternyata sosok ayah itu penting dalam perkembangan anak di dalam keluarga. Nah, bayangkan kalau anak itu stres, ya apa yang akan dihasilkan? Produktivitas anak di sekolah itu menurun. Kalau menurun gimana? Dia nggak akan bisa bersaing dengan kawan-kawan yang lain yang bisa hidup nyaman. Tanda kutip punya privilege lebih bagus. Kemudian anak-anak model-model semacam ini gimana untuk bisa survive di kehidupan yang semakin keras? Perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan sosial, wah itu berat sekali. Jadi kita balikin lagi ke dalam gitu, ke klaster yang paling kecil, unit keluarga yang paling kecil, keluarga gitu. Nah, menurut saya itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat seluas. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kita di paling bawah kita harus hidup balance, hidup bisa bahagia, karena kan kunci kesejahteraan ini kebahagiaan keluarga, dan kebahagiaan keluarga ukurannya masing-masing. Beda-beda kan. Jadi kita perlu sampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya kecemasan, depresi, bahkan sampai stres, baik lagi ke bawah gitu. Kita harus bisa menikmati proses dari apapun yang kita lakukan. Bukan standarnya pakai standar saya sebagai anggota dewan. Standar saya juga standar pasti beda-beda. Bu dokter pasti bicara kebahagiaan beda, apalagi teman-teman musik. Apalagi tadi ya kan beda banget kan. Kalau saya hobinya mancing, di sana hobinya nyanyi. Beda kan. Dengan mancing saya bahagia, yang sana belum tentu gitu. Orang Indo malah stres. Jadi beda-beda gitu. Jadi menurut saya disampaikan kepada masyarakat luas bahwa kita harus menciptakan kebahagiaan kita sendiri untuk mencegah stres. Apapun profesinya, apapun level kita di masyarakat, sosial strata kita seperti apa, ya kita nikmati di dalam kondisi kita. Jangan kita malah diadu gitu kan. Oh yang sana pasti
standarnya gitu. Kamu membandingkan, jangan. Okay. Kalau lagu tuh apa? Jadi banding-bandingin kan gitu. Baik, makasih Pak Steve. Saya ke dokter, mungkin nanti dokter juga bisa menambahi juga. Nah, tapi bisa tidak sih dikatakan bahwa terjadinya atau kita mengalami stres itu, mengalami tekanan adalah hal yang baik. Kemudian manajemen stres yang bisa kita lakukan itu seperti apa? Ya, betul Mbak Tika tadi ya. Kenapa ada yang mengatakan bahwa ternyata stres itu ada baiknya juga gitu. Karena tadi ketika sumber stres datang dan kemudian kita bisa mengatasi secara baik, efektif, dan kita meningkat gitu. Baik dari sisi kompetensi, kadang-kadang ada loh ketika misalnya secara ekonomi kurang, terus ini kan stres ya, terus dia jadi kreatif. Ingat kemarin ketika pandemi itu ya, banyak ibu yang kemudian berjualan di share di grup RT dan sebagainya. Itu ternyata mereka produktif nih, ini kan artinya dia menjadi stres tapi yang positif ya, atau kita menyebut dengan eustress gitu. Jadi memang kuncinya ada di situ Mbak Vira, manajemen stres ya, manajemen masalah. Bukan masalahnya yang kita permasalahkan gitu ya, tetapi bagaimana mengatasi masalah itu yang harus terus kita efektifkan, baik pada semua kalangan ya. Sekarang remaja banyak masalah kesehatan mental, itu juga menjadi bagian yang harus kita kuatkan. Jadi tidak semua sumber stres bisa kita hindari, ya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Mulai dari kapasitas personal, Mbak Tika. Kalau dikatakan apa sih tips untuk sehat mental gitu ya? Yang pertama tetap kembali kepada healthy lifestyle ya, nomor 1. Jadi kalau kita bilang atur pola makan supaya nggak DM, nggak kolesterol, nggak sepenuhnya seperti itu. Masalah kesehatan jiwa juga sangat dipengaruhi oleh pola makan yang sehat. Kemudian pola istirahat ya, jadi lembur-lembur, kerja malam. Sekarang tuh model anak-anak sekarang itu lembur, tidurnya dini hari, tapi nanti di sahur siang hari gitu ya. Secara fisiologi tubuh tuh nggak bagus ya. Jadi tubuh kita sudah diciptakan dengan jam regulasi tubuh, di mana malam, istirahat malam tuh kualitasnya nggak pernah bisa tergantikan dengan istirahat di siang atau paginya. Jadi kalau bisa mengatur ya, manajemen diri untuk pola hidup sehat tadi ya, makan, istirahatnya diatur supaya hormon tidurnya itu juga terregulasi secara baik. Olahraga rutin Mbak Tika. Jadi olahraga itu kan kita punya zat-zat kimia di sistem saraf pusat itu yang kalau dia sehat mental, dia berada dalam keteraturan. Dan itu juga dipengaruhi oleh olahraga rutin. Oke, baik Dok. Tapi gini, ukuran misalnya kita kadang tuh melihat orang itu kaya, banyak duit, pasti hidupnya bahagia, jarang stres. Nah, ukuran-ukuran yang semacam itu ternyata bisa tidak yang demikian juga. Tidak sepenuhnya. Jadi kalau kita siapa sih orang sehat mental, itu kita kembali kepada kriteria ya, kriteria orang dikatakan sehat mental. Misalnya orang sehat mental tuh punya kriteria bahagia, dia syukur, menerima dan bahagia gitu. Dan itu kan nggak terbatas. Apakah orang kalau kaya kemudian pasti bahagia, syukur dan menerima? Kan nggak juga gitu. Apa orang yang ekonomi menengah ke bawah itu nggak bisa? Kan nggak juga gitu ya Mbak Tika. Jadi ketika dia di posisi apapun, dia memiliki kekurangan apapun, dia kembali kepada ya inilah aku, ini keluargaku gitu, dia menerima dan kemudian dia bahagia. Jadi ada istilah unconditioning happiness gitu ya, bahagia tanpa syarat. Saya bahagia kalau saya sudah jadi profesor. Lah kapan bahagianya gitu kan. Jadi saya bahagia walaupun sekarang saya begini, saya bahagia walaupun anak-anak masih kecil, saya bahagia walaupun pekerjaan numpuk banget ya. Apalagi tadi Mbak Tika sampaikan di kantor kerjaan numpuk, di rumah ternyata masih ditumpuk juga nih kerjaan. Tapi kalau ya saya bahagia walaupun, tidak bahagia jika. Nah, itu. Laki-laki sama perempuan yang paling rentan sekali menghadapi stres perempuan. Kalau secara data perempuan itu lebih banyak mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Kan gangguan jiwa kan banyak ya Mbak Tika ya. Nah yang paling umum itu kan kecemasan dan depresi. Nah pada 2 kasus memang dikatakan perempuan lebih rentan, lebih banyak angkanya gitu ya. Barangkali ini terkait dengan banyak hal. Faktor hormonal, faktor beban kerja dan sebagainya mungkin juga berperan di situ. Tapi ada tidak sih Dok mungkin kasus begitu perempuan di tempat kerja stres sampai dengan melakukan hal-hal tindakan yang tidak diinginkan seperti itu karena memang bebannya sangat berat?
Kalau secara klinis itu kita banyak ya dapat rujukan kondisi dia misalnya pada kondisi lembur. Kita mengenal dulu pernah ada satu perusahaan yang ada kesurupan massal misalnya ya. Beberapa waktu lalu ada itu tuh kan terkait juga dengan beban kerja ya. Kalau secara kesehatan mental itu kan kondisi tertekan, orang bisa mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada masalah gangguan jiwa tadi, cemas, depresi, trans dan sebagainya, itu bisa terjadi. Nah kalau kemudian dia berefek ke rumah ya terimbas tidak hanya di perusahaan, tidak produktif di institusi, tapi juga tidak produktif di rumah. Anak menjadi tidak tertangani dengan baik dan sebagainya. Saya kira ini dampaknya luar biasa Mbak Tika. Makanya perlu, sebenarnya sudah banyak ya penelitian-penelitian, program-program menjaga kesehatan mental di institusi. Nah saya kira ini tadi disampaikan juga oleh Pak Stef untuk kita dorong. Semoga semua institusi itu peduli dengan masalah kesehatan mental pekerjanya ya, tidak hanya masalah kesehatan fisik saja. Oke, baik. Mungkin Pak Steve juga bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin sebelumnya juga pernah bekerja di berbagai perusahaan nih Pak. Perlu tidak sih juga misalnya perusahaan ini mengadakan outing seperti itu, kemudian juga ada gathering lain sebagainya di luar jam kerja untuk kita mungkin juga lebih happy, lebih dekat dengan karyawan satu sama lain nih Pak? Di berbagai perusahaan banyak yang mengadakan seperti itu juga sih untuk salah satu mempererat hubungan komunikasi kan. Tadi lingkungan yang toksik kan mengakibatkan stres yang tinggi kan. Nah, itu dia. Untuk bisa menghindari adanya oknum toksik dalam departemen, divisi dan lain-lain ya tadi salah satunya ada gathering lah, ada outbound lah dan seterusnya gitu kan. Itu bisa dilakukan Mbak di perusahaan-perusahaan yang lain. Dan yang menurut saya yang bisa disampaikan juga kita bisa mengukur diri. Tanggung jawab kita tuh sebenarnya sampai batas mana gitu. Jadi ketika kita bicara bekerja kan ada batasan, ada job desk-nya gitu. Kadang kita merasa sebagai superhero gitu kan. Dikasih tugas bisa, tapi kita harus membalikan diri kita sendiri. Job desk kita sebenarnya apa sih? Supaya kita bisa hidup balance gitu kan. Kalau dikasih terus ya bosnya seneng. Apapun dikerjakan selesai. Tapi kita balik lagi, bener nggak sih itu buat kita, tugas kita semua. Jadi kita harus mengukur batas diri kita, tanggung jawab kita. Kemudian untuk mencegah stres di pekerjaan juga kita harus bisa ada istilah sekarang kan healing lah atau segala macam kan. Ini udah kita tahu batasannya, kita harus membagi waktu healing. Hobinya apa tadi saya singgung terkait dengan mancing, musik atau motoran dan seterusnya. Dan ternyata yang lebih simpel lagi ada Mbak. Apa itu? Yang tadi disebutkan. Tadi kan jalan-jalan lah, apa segala macam. Yang paling simpel untuk menurunkan tingkat stres adalah tidur. Oh iya. Ternyata itu aku bener. juga baca-baca kok. Bener. Lucu juga nih. Ternyata kalau kita pusing dan lain-lain, banyak kerjaan, load kerja. Kadang kalau kita nongkrong di kafe, habis pulang masih pusing juga. Karena kan ya nikotin dan seterusnya juga meningkatkan itu. Ternyata yang paling gampang dan bisa dilakukan oleh semua orang. Apapun stratanya. Kalau yang anak band kan senangnya nongkrong kan mungkin gitu kan. Stres nongkrong. Tapi kalau yang strata-strata yang lain, ketika stres yang bisa dilakukan sebenarnya paling gampang adalah tidur. Tidur yang berkualitas. Jangan cuma tidur toh, tapi tidur yang berkualitas. Minimal 8 jam. Lupakan permasalahan yang terjadi di rumah, di sekolah, di pekerjaan dan seterusnya. Pekerjaan. Bahkan juga butuh nggak misalnya kita handphone kita matiin dulu deh. Iya betul. Tidur yang berkualitas juga ada caranya ya, nggak cuma sekedar tidur gitu sebenarnya. Tidur yang berkualitas ya kita harus prepare untuk menuju tidur itu. Salah satunya kalau ada yang model meditasi kah atau berdoa kah, kalau di Muslim juga ada, di Katolik ada, di agama yang lain ada gitu loh. Jadi ritus yang bisa membuat kita nyaman, kemudian barulah kita tidur. Nah itu sebenarnya kualitas tidur kita akan lebih baik. Nanti mungkin secara medis bisa dijelaskan juga dengan Dr. Wali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita di segmen terakhir Ranah Publik, pemirsa, ke Dokter Wari. Dokter, bener ya? Cuma tidur aja sebenarnya obatnya? Atau mungkin ada relaksasi, atau kalau perempuan-perempuan mending ke salon pijit, ataupun juga hair spa dan lain sebagainya. Dan setiap orang pasti memiliki cara memanage stres itu berbeda-beda. Bisa dijelaskan? Betul Mbak Tika. Jadi
kalau terkait tidur tadi Pak Stef sampaikan ya bahwa tidur itu penting tidak sekedar tidur tetapi berkualitasnya itu. Nah, ternyata agama kita itu juga mengatur ya ritual tidur itu supaya kita tidur itu benar-benar tidur berkualitas sehingga pagi itu produktif gitu kan ya. Nah, kenapa misalnya tadi Pak Stef sebutkan juga ada kita meditasi, relaksasi ya. Karena pada saat tidur itu kan kita butuh rileks gitu. Kalau kita nggak rileks itu masuk tidurnya juga sulit. Dan kualitas tidurnya juga kurang baik. Biasanya kita kalau ada klien atau pasien-pasien dengan problem tidur itu memang selalu kita sarankan malam sebelum tidur itu coba lakukan persiapan tidur itu dengan santai, rileks ya. Doa, relaksasi, kadang mengingat 5 hal yang membuat dia bahagia hari ini. Oke, jadi jangan ingat yang seringkali kita mau tidur yang kita ingin pikirkan, wah itu belum selesai, aduh gimana besok ya. Wah belum ngerjain ini itu dan aduh oke. Sehingga masuk tidur dalam kondisi yang nggak rileks. Nah ini juga mimpi juga nih dok. Iya, makanya jadi nggak berkualitas tidurnya ya. Jadi ketika kita memang loadnya banyak dan butuh istirahat, betul Pak Steve, tidur itu menjadi solusi. Tetapi kita juga harus memang ada ukurannya ya Pak Steve ya, karena pada beberapa masalah kesehatan jiwa justru tidur itu menjadi gejala yang paling sering muncul Pak Steve. Jadi stres awal itu paling biasa sering dikenali itu dengan keluhan fisik dan keluhan tidur. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi kita butuh tidur, istirahat bisa, itu berarti mudah-mudahan kita memang masih dalam toleransi untuk stres itu bisa kita atasi sendiri. Nah, tadi kalau Mbak Tika sampaikan ya, apakah aktivitasnya itu, saya tuh kadang mencontohkan gini Mbak Tika, kalau kita mau flu itu kan kita ngerti ya, wah kayaknya udah kayak mau flu nih aku, berarti aku harus istirahat, aku harus makan banyak, aku harus ini gitu. Kita tahu kita akan ada masalah kesehatan dan kita tahu cara membuat kita nggak jadi masuk ke masalah kesehatan gitu kan, nggak jadi sakit gitu. Nah kita juga berharap di dalam stres ini juga begitu Mbak Tika. Jadi kayaknya aku sudah nggak baik-baik saja nih, misalnya tadi biasanya tidur gampang kok, sekarang mau tidur aja kok tegang banget ya nggak bisa. Biasanya malam enak kok mulai turun nih, biasanya nggak vertigo kok vertigo nih ya. Sudah mulai ada sinyal-sinyal dan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Tubuh kita memiliki titik-titik lemah dalam mengatasi stres berbeda-beda. Ada yang sariawan, asam lambung dan sebagainya. Sehingga kita yang mengenali, aduh ada yang nggak baik-baik saja nih gitu. Nah pada saat itu kita kenali kayak tadi Pak Stef sampaikan, salah satunya melakukan hal yang bikin kita seneng kan, hobi. Oh mancing nih, memang sudah 2 bulan nggak mancing misalnya Pak Stef ya. Teman-teman band juga gitu, ayo kita nyanyi bareng. Orang lain dengan spiritual misalnya juga ada, oh kayaknya aku harus ngaji nih, aku harus olahraga nih, renang dan sebagainya. Jadi personal kita itu tahu ketika kita sudah mulai turun, itu kita kenal, dan apa yang bisa membuat kita naik kembali itu kita juga kenali. Nah itu yang harus kita benar-benar kita edukasikan luas ya ke masyarakat gitu, supaya nggak jadi masuk sakit gitu. Jadi kenapa aktivitas yang menyenangkan ya. Jadi kita punya hormon bahagia namanya ya Mbak Tika ya. Ada serotonin, ada dopamin, ada endorfin, ada oksitosin, itu hormon-hormon bahagia yang dia harus diproduksi banyak-banyak di tubuh kita gitu. Dan kita pinter memproduksi sendiri. Tapi kalau kita memang sudah sangat turun, produksi udah nggak mampu, baru kita dibutuhkan obat dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya tubuh kita mampu produksi sendiri. Nah dengan aktivitas tadi. Oke, baik. Nah dok, pada kondisi apa nih akhirnya kita ini menyadari, wah ternyata saya tidak bisa untuk menyelesaikan stres ini sendiri. Saya harus bertemu dengan ahlinya, bertemu dengan dokter, dan apa yang harus dipersiapkan. Dan bahkan mungkin persiapan mental itu juga sangat penting dok. Betul, karena stigma ya Mbak Tika ya. Aduh kok aku disuruh ke psikiater nih gitu, itu udah tambah stres ya. Bener. Ini yang juga harus kita sosialisasikan. Bertemu, masalah gangguan jiwa itu sangat luas. Dan gangguan jiwa berat itu angkanya jauh lebih kecil dibandingkan common mental disorder. Jadi gangguan jiwa yang ringan, sedang itu justru banyak gitu. Sehingga ketika bertemu dengan psikolog, psikiater sebelum sakit, justru itu sebenarnya kita harapkan. Tapi dia sudah mulai tadi, kayaknya aku nggak baik-baik saja. Aku udah lakukan ini itu kok kayaknya nggak bergerak ya gitu. Kok aku tambah turun ya. Nah maka dia jadi tidak selalu butuh orang lain. Kadang-kadang kita bisa selesaikan sendiri. Yang penting kita tahu kapan kita harus butuh bantuan. Dan bantuan awal juga tidak selalu harus profesional. Mungkin kita punya teman dekat, keluarga dekat dan sebagainya. Ini juga menjadi sumber support tadi ya.
bisa di tempat kerja, bisa di keluarga. Ini support system, support sosial yang bisa didapatkan sehingga yang awalnya turun, oh iya ya ternyata aku nggak sendiri, oh iya ya ada kok yang peduli aku, dia bisa naik lagi gitu. Tapi kalau sudah upaya-upaya itu dilakukan kok tidak naik-naik ya, kita mengenali kita makin turun ya, ketemu dengan profesional, psikolog, psikiater, dokter, saya kira akan membantu. Baik, terima kasih Dokter Wari. Pak Steve, bentuk dukungan dari Dewan ini apa nih Pak yang mungkin juga bisa mengantisipasi stres yang terjadi pada pekerja ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita? Jadi kita baru aja punya Perda Kesehatan Jiwa, Perda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Di dalam Perda itu muncul dukungan kita yang menurut saya keren juga ya, bahwa kita mendorong bahwa pelayanan kesehatan yang paling bawah yaitu puskesmas ya. Puskesmas di seluruh DIY itu memberikan pelayanan penyelenggaraan kesehatan jiwa. Jadi ada konseling di sana. Jadi mungkin setahu saya mungkin hanya di DIY ya yang kita punya perda semacam itu kita dorong. Kemudian di puskesmas ada psikolog yang bisa memberikan pelayanan kesehatan jiwa gitu. Jadi masyarakat umum ataupun pekerja bisa loh gitu. Misalkan tadi dibilang bisa nggak sih curhat sama keluarga? Oh ternyata nggak bisa. Curhat sama teman? Oh nggak bisa. Curhat sama mantan mungkin? Nggak mungkin juga kan? Jangan dong. Akhirnya apa? Ada pilihan lain loh. Pemerintah hadir. Kalau misalkan, oh saya mau ke rumah sakit nih, mikir BPJS belum dicetak nih. Ada loh gitu sebenarnya yang bisa datang ke mana? Datang ke puskesmas. Kita menyediakan tenaga ahli yang mampu untuk bisa menerima keluh kesahnya orang dan memberikan solusi, entah itu solusi yang mungkin obat-obatan ataupun non obat-obatan semacam terima itu. kasih Pak Steve. Masih ada catatan tuh Mbak. Oke, ini sekaligus closing statement ya. Silakan dokter. Gunung Kidul dan Kulon Progo masih harus diperjuangkan Pak Steve yang belum ada psikolognya. Baik, ini PR untuk Pak Steve juga ya. Oke, monggo silakan dokter Adi sampaikan kepada pemirsa. Jadi bekerja itu kan kebutuhan sebenarnya ya. Aktivitas sehari-hari yang dimaksud bekerja tidak hanya bekerja di institusi, bahkan para ibu rumah tangga pun itu beliau adalah pekerja luar biasa. Sehingga menikmati proses apapun yang dilakukan ya. Dan ketika itu merasa sebagai beban, belajar meletakkan gitu. Tidak semua beban itu harus dipikirkan terus, tapi kapan dia bisa meletakkan, kemudian juga menerima ya hasil dari proses yang dia lakukan dengan bahagia, maka ini yang menjadi kunci dari kesehatan kita di lingkungan kerja. Baik, terima kasih Dokter Wari. Pak Steve, singkat saja Pak. Kalau dari saya kolaborasi semua pihak, jadi kita nggak bisa mendorong salah satu pihak untuk terus bekerja maksimal, tapi kita bisa mendorong semua pihak untuk bekerja maksimal. Jadi kerjasama, kolaborasi, solidaritas bersama itu bisa menyelesaikan suatu masalah yang hadir di masyarakat kita. Oke, baik, terima kasih Pak Steve dan juga Dokter Wari yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta, dan diskusi yang sangat menarik sekali pemirsa dan juga bisa menjadi gambaran untuk Anda. Tentunya jangan lupa bahagia, nikmati apapun yang ada di sekitar kita. Saya harus pamit undur diri, akhirnya saya Artika Amelia, sampai jumpa. Satu lagu terakhir ini dari Symphony Band untuk Anda. Takut haru dalam rindu, masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja.
ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin kok, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta
meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya, Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.